Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Salsabila Rosania dengan nomor NIM V10-2009 dari D3 Perpustakaan Universitas 11 Maret, berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh materi teknologi informasi di ujian tengah semester. Mari kita mulai. Yang pertama ini, pada pertemuan pertama melakukan kontrak kuliah, yaitu presensi dilakukan di OJW selama jam perkuliahan. Yang kedua, keaktifan di forum diskusi akan diperhitungkan. Yang ketiga, platform pembelajaran yang digunakan adalah SPADA, OJW, Google Classroom, Google Meet, dan WA Group. Kemudian menjelaskan RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Dilanjut dengan sesi perkenalan dan menjelaskan tentang teknologi informasi. Kita masuk kepada materi, yaitu tentang teknologi informasi. Sejarahnya, istilah teknologi informasi atau Information Technology atau IT populer mulai dekade 70-an setelah EDP atau Electronic Data Processing dikenal. Yang kedua, kerancuan istilah. Ada sebagian ahli menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai, dan manajemen. Namun, sebagian lainnya menyebutkan bahwa teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Yang ketiga, definisi teknologi informasi. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan data dalam bentuk elektronis, menurut Lukas tahun 2000. Kita lanjut. Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data, atau menangkap, menetransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data menurut Alter pada tahun 1992. Teknologi informasi tidak terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi, menurut Martin pada tahun 1999. Pada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang peran dan fungsi teknologi informasi. Definisi peran dan fungsi teknologi informasi adalah teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi, baik perangkat keras atau perangkat lunak, yang diterapkan untuk memproses atau menangkap, menyimpan, mengambil, memanipulasi, menampilkan, dan menetransmisikan data secara elektronis. Teknologi informasi juga mencakup teknologi komunikasi. TI bertujuan memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Peran teknologi informasi. Yang pertama, menggantikan peran manusia atau otomasi. Yang kedua, restrukturisasi peran manusia. Yang ketiga, memperkuat peran manusia. Perkembangan TI menurut Toffler pada tahun 1989, yaitu terdapat 3 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama yaitu pada tahun 8000 tahun sebelum Masehi sampai 1700 sebelum Masehi, yaitu manusia memulai menetapkan atau tidak nomaden. Yang kedua, ditemukan dan diterapkannya cara bercocok tanam. Gelombang kedua, revolusi industri pertama, dimulai pada tahun 1700 sebelum Masehi sampai 1970.
yaitu yang pertama dikembangkan mesin pengganti tenaga manusia dan hewan. Yang kedua, berkembangnya sektor kehidupan baru atau bisnis, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada gelombang ketiga, dimulai pada tahun 1979 sampai tahun 2000, yaitu yang pertama, penggunaan renewable energy, yang kedua, proses produksi massal, yang ketiga, kecenderungan konsumen juga sekaligus menjadi produsen dan sebaliknya. Yang keempat, teknologi komunikasi dan transportasi mendorong deurbanisasi. Kemudian kita masuk kepada karakteristik teknologi informasi menurut Nasution pada tahun 1989. Yang pertama, tersedianya keleluasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, kemungkinan mengombinasikan teknologi informasi, metode dan sistem yang berbeda dan terpisah selama ini. Berbagai bentuk baru transfer komunikasi telah dimungkinkan dengan kombinasi tersebut. Yang ketiga, kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. Kita masuk ke dalam ruang lingkup teknologi informasi menurut Abdul Qadir pada tahun 2014. Yang pertama, teknologi masukan. Yang kedua, teknologi keluaran. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak. Yang keempat, teknologi penyimpan. Yang kelima, teknologi telekomunikasi. Yang keenam, mesin pemproses. Kita masuk yang ini pertama, ada teknologi masukan atau input. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Contohnya seperti barcode scanner dan keyboard. Yang kedua, teknologi keluaran atau output. Teknologi keluaran merupakan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk atau digital atau tercetak. Contohnya adalah monitor dan printer. Kita masuk yang ketiga, yaitu perangkat lunak atau software. Artinya sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Contohnya seperti Microsoft Word. Yang keempat, teknologi penyimpanan atau storage. Segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Contohnya seperti tape, hard disk, dan flash disk. Lalu kita masuk ke dalam teknologi komunikasi. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Contohnya seperti internet dan ATM. Ada juga mesin pemproses atau prosesor, yaitu mesin pemproses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program, atau berupa komponen memori dan mengeksekusi program atau berupa komponen CPU. Bagian ini lah yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan di dalam komputer. Di pertemuan ketiga ini, kita diberikan penugasan membuat artikel ilmiah dengan tema keterlibatan teknologi informasi dalam perpustakaan di era pandemi. Ini ya, ini ada bacaannya. Ini ada perpustakaan digital itu juga memiliki beberapa kelebihan. Itu dijelaskan di dalam artikelnya. Ada inovasi layanan perpustakaan dalam pandemi COVID-19. Gitu. Terus ini ada ya, silakan dibaca. Ya, ini ada beberapa kelebihannya, itu ada 5. Terus nih ada juga beberapa inovasi. Itu
Yang pertama, memberikan informasi penting terkait COVID-19. Yang kedua, melakukan kerjasama antar perpustakaan. Yang ketiga, menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini ada juga kesimpulannya. Kalian bisa dibaca ya. Ini kan. Oke, kita lanjut di pertemuan keempat. Di pertemuan yang keempat ini, kita membahas tentang bentuk baru teknologi komunikasi atau media baru, yaitu dalam istilah media dalam 60 diartikan sebagai kolektif atau bentuk jamak dari medium. Di era peralihan media atau transmediality, saat ini terlihat perpindahan konten dan kekayaan intelektual lintas media yang memaksa produsen media mengelaborasikan dengan medium lainnya. Ini ada bentuk layanan media baru menurut Martin, yaitu dimulai pada tahun 1977 ya. Ini ada passive entertainment, yaitu channel berlangganan atau layanan musik berbayar atau dial-up movie. Yang kedua ada people to people communication, yaitu ada video conference, voicegrams, dan video phone. Ini ada juga interactive television ya, itu ada polling penonton atau rating TV. Yang keempat ada still picture interaction, yaitu ada iklan ensiklopedia, informasi kota, katalog, laporan pelanggaran. Yang kelima itu ada monitoring atau alarm kebakaran, remote control, penghitung penonton TV. Yang keenam ada telepon voice answer, yaitu ada laporan cuaca, informasi stok pasar, banking, voting elektronik. Yang ketujuh ada home printer atau ada email sama koran elektronik. Yang kedelapan ada komputer terminals, yaitu reservasi otomatis atau e-banking. Ini ada karakteristik media baru juga ya. Ini ada pertama transportasi digital, yang kedua hypertext, yang ketiga interaktif, yang keempat simulasi, yang kelima virtual, yang keenam jaringan. Ada juga manfaat media-media baru nih ya. Yang pertama, mempermudah mereka dalam mengakses informasi. Yang kedua, membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Yang ketiga, dapat menghubungkan satu individu dengan individu lainnya walaupun mereka tidak berada dalam satu lokasi yang sama. Yang keempat, ada sebagai tempat untuk berbisnis daring. Yang kelima, mempermudah para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Yang keenam, membuat seorang dapat merasakan sesuatu seperti di kenyataan melalui virtual reality. Dan juga ini ada intensitas perubahan medium ya, itu ada istilah media baru atau new media. Muncul pada tahun 1980 menurut Lister pada tahun 2009. Munculnya new media menandakan pesatnya perkembangan medium dalam bidang media dan komunikasi yang berdampak pada perubahan di segala sektor. Pada masa berbeda satu dengan yang lainnya, menurut Lister pada tahun 2009. Saat ini, media baru didefinisikan sebagai istilah yang memayungi penjelasan mengenai kondisi teknologi digital dan internet teraktual. Dan dampaknya terdapat budaya di sekitarnya atau revolusi digital menurut Flew pada tahun 2005. Ini ada contohnya juga ya. Contohnya itu ada televisi yang memulai membuat konten-konten saduran dari media sosial, online atau sosial media. Ini ada juga pada pertemuan kelima, kita membahas tentang tawaran teknologi informasi ini. Ada teknologi informasi. Teknologi informasi dalam konteks ilmu perpustakaan dan informasi didefinisikan sebagai segala teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, menghasilkan, dan menyebarluaskan informasi. Menurut Sulistyo Basuki, ada juga tawaran teknologi informasi menurut Peppard pada tahun 1995. Yang pertama, menghapus proses yang tidak perlu mengurangi pengecekan penghitungan manual. Ada yang nomor 2 itu ada penyederhanaan pengurangan proses pelaksanaan aktivitas. Yang ketiga ada integritas data tunggal dapat menghindari kerancuan. Yang keempat ada otomatis integrasi antar data. Yang kelima kemudahan akses informasi dapat terjangkau. Ini ada juga mengeliminasi proses yang dianggap tidak perlu ada ini ya. Ada teknologi membantu manusia menghapus proses yang tidak digunakan.
Hal ini karena proses teknis yang berulang telah dilakukan terkomputerisasi untuk alasan efisiensi dan kerakuran, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengecekan ulang secara manual. Contohnya pengecekan operasi hitung yang dapat diambil oleh software atau spreadsheet. Ada penyederhanaan juga ini, yaitu teknologi informasi membuat proses lebih sederhana. Teknologi hadir dengan tawaran kemudahan dengan menyederhanakan birokrasi yang sudah ada menjadi tidak berbelit-belit. Contohnya itu ada pendaftaran anggota baru di perpustakaan. Ini ada integrasi data juga ya. Teknologi informasi memungkinkan data saling terintegrasi. Ini teknologi memungkinkan data satu dengan yang lainnya dapat terintegrasi menjadi data tunggal sehingga dapat memudahkan dalam kontrol dan menghindari kerancuan. Contohnya penyusunan pelaporan tahunan. Ada otomasi, yaitu teknologi informasi memungkinkan data terproses otomatis. Ini ada teknologi membagikan data proses secara otomatis hingga menjadi informasi yang dapat diakses. Contohnya itu ada proses entry data hingga informasi yang dilayangkan dan diakseskan pengguna perpustakaan. Ada juga kemudahan akses. Teknologi informasi memungkinkan informasi dapat diakses dengan mudah. Ini ada ya. Teknologi kemungkinan informasi diakses dengan berbagai gadget yang terhubung dengan internet. Contohnya ada pengakses informasi ilmu perpustakaan di portal jurnal. Ada juga ini ruang lingkup teknologi informasi ya. Yang pertama ada library housekeeping, yaitu perawatan dan pengelolaan perpustakaan. Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak bagi perpustakaan, yaitu menerapkan sistem terpadu yang terdiri dari beberapa modul, yaitu pengadaan, pengatalogan, sirkulasi atau OPEC, Online Public Access Catalog, dan peminjaman antar perpustakaan atau Interlibrary Loan. Ini yang kedua ada Information Retrieval, yaitu temu kembali informasi, yang artinya awalnya sistem temu kembali dilakukan untuk pencarian data di katalog lokal. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, temu kembali informasi dapat dilakukan dengan sarana-sarana elektronik lainnya. Ini aja ada general purpose software, yaitu perangkat lunak yang umum digunakan, yang termasuk general purpose software yang dapat digunakan di lembaga bidang dokumentasi dan informasi adalah satunya word processing atau pengolah data, spreadsheets pengolahan angka dan data. Ada juga graphics untuk presentasi statistik, dan desktop publishing untuk penerbitan dan percetakan profesional, dan email. Ada juga library networking, yaitu jaringan perpustakaan. Dengan berkembangnya teknologi informasi perpustakaan dapat membangun dan mengembangkan jaringan perpustakaan untuk melakukan aktivitas peminjaman dan administrasi perpustakaan. Ada jaringan dapat dibangun dengan tipe kejangkauan A atau lokal menggunakan local area network, yang B itu ada global menggunakan internet. Ini ya, ada kesimpulannya ya. Perkembangan teknologi informasi menawarkan berbagai kemudahan di tengah kehidupan manusia, di antaranya menghapus proses yang tidak perlu, penyederhanaan, integrasi, otomasi, kemudahan akses. Jadi, seluruh tawaran perkembangan teknologi informasi tersebut dapat kita manfaatkan di bidang perpustakaan dan informasi. Kreativitas adalah yang selanjutnya menjadi kata kunci penting bagi pustakawan untuk melakukan mengaktualisasi perkembangan teknologi ini, gitu ya. Jadi, tadi kita membahas pertemuan 4 dan 5. Oke, sekarang lanjut pada pertemuan yang ke-6 ya, yaitu pada pertemuan ke-6 kita membahas masyarakat informasi, yaitu pada dasarnya masyarakat informasi adalah sebuah konsep yang muncul pada tahun 1970, di mana saat itu terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Ini ada definisi masyarakat informasi, yaitu masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Selo Sumarjian, dan juga ada masyarakat sebagai kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti suatu cara hidup tertentu menurut M.J. Herskovits. Ada juga sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama menurut KBBI. Ini ada juga definisi informasi. Informasi adalah suatu hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat bagi penerimanya menurut Azhar Susanto. Ada juga informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang menurut Gordon B. Davis. Ada juga definisi masyarakat menurut para ahli.
Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatan menurut William J. Martin pada tahun 1995. Ada juga pembentukan masyarakat informasi. Masyarakat mengundang pengertian tentang suatu kesatuan kelompok orang yang berhimpun, berkumpul, dan bersatu dalam suatu wadah baik untuk organisasi formal maupun non-formal yang menempati tempat tertentu, mempunyai ciri-ciri seperti adanya ikatan dan mempunyai kesamaan-kesamaan atas beberapa hal. Setiap kelompok masyarakat selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan agar tidak tersingkirkan. Menurut Sutarno pada tahun 2005, ada 3 makna dari kata informasi, yaitu informasi sebagai suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan menjadi terinformasi. Yang kedua ada informasi sebagai pengetahuan. Di sini informasi mengacu pada segala kejadian di dunia atau entitas yang tak terhingga, yang tak dapat disentuh atau sesuatu yang abstrak. Sebagai sesuatu yang abstrak, informasi dilihat dari makna yang terkandung dalam keseluruhan medium yang digunakan. Kemudian, dapat diartikan secara berbeda antara si pengirim dan penerima. Informasi dianggap sebagai bagian abstrak dari pikiran manusia sesuai dengan isi dan makna pesan yang diterima. Lalu ada informasi dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Sebagai benda yang nyata, informasi dilihat dari rangkaian simbol-simbol dan dapat ditangkap oleh panca indera manusia serta dapat saling dipertukarkan. Informasi dianggap sebagai bahan mentah yang nyata yang berada di luar manusia yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Sebagai contoh, pemakaian perpustakaan mencari informasi tentang penelitian perpustakaan. Ini ada juga masyarakat informasi. Definisinya itu masyarakat membutuhkan informasi di setiap aspek kehidupannya. Lalu ada dalam kehidupan masyarakat modern, informasi diberlakukan sebagai sumber penting di semua bidang pembangunan atau sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Ini ada juga kemajuan suatu bangsa bergantung pada generasi informasi tentang bagaimana negara mampu mendistribusikan informasi kepada masyarakat dan menetapkan SDM yang unggul ke bidang pekerjaan yang tepat. Ada juga kurangnya informasi akan berdampak buruk pada pembangunan karena kebutuhan dan informasi yang semakin meningkat dari semua lapisan masyarakat, maka kebutuhan akan suatu kebijakan dirasakan. Ada ciri masyarakat informasi. Yang pertama, ilmu pengetahuan menjadi sumber utama dalam dunia usaha atau infopreneur, jurusan-jurusan tertentu menjadi penunjang. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan menjadi aset bagi siapa saja. Yang ketiga, ilmu pengetahuan mendongkrak kemajuan usaha atau strategi pemasaran. Yang keempat, mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan atau dunia pencarian kerja. Ada juga karakteristik masyarakat informasi. Ada 5 karakteristik yang mendasari masyarakat informasi: teknologi, ekonomi, sosiologi, spasial, dan budaya. Ini ada teknologi, ya, peningkatan arus informasi antara pihak-pihak individu maupun organisasi telah membuat interaksi intensif informasi. Kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah masyarakat di negara maju dan negara berkembang dengan cara yang tak terbayangkan belum lama ini. Ada juga ekonomi, struktur ekonomi dan perubahannya baru-baru ini di mana informasi telah memainkan peran yang menentukan, telah digambarkan untuk membentuk ekonomi informasi. Dari perspektif ekonomi, kemajuan teknologi ini telah mempengaruhi kehidupan kita dalam 2 cara mendasar. Dengan memberikan akses ke sejumlah besar informasi, di sini teknologi informasi bisa dibilang membantu agen ekonomi membuat keputusan yang lebih baik dan menurunkan biaya transaksi. Teknologi ini telah meningkatkan efisiensi ekonomi, misalnya di banyak negara pelanggan dapat membayar tagihan utilitas atau gas, air, listrik, atau tagihan kartu kreditnya secara online. Ada sosialis, yaitu para sosiolog telah mengonsep
mengaktualisasikan masyarakat informasi dalam hal perubahan dalam struktur pekerjaan dan menganggap banyaknya kerja informasi dalam pekerjaan telah menciptakan tatanan sosial baru menurut Rahman pada tahun 2011. Informasi di sini adalah apa yang ditarik dan dihasilkan dalam pekerjaan atau diwujudkan dalam manusia melalui pendidikan dan pengalaman. Ada spesialis, kita dapat memikirkan suatu masyarakat di mana orang terhubung melalui jaringan informasi masyarakat berkabel yang beroperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan global untuk menyediakan cincin utama informasi. Menurut Baron dan Cornell pada tahun 1979. Ini ada kultural juga. Konsepsi budaya masyarakat informasi terkait erat dengan lingkungan informasi tepat kita hidup sekarang. Lingkungan ini lebih bersifat intim dan lebih konstituen dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menurut para ahli, menurut Alvin Toffler membagi perkembangan masyarakat itu ada tiga ya. Jadi yang pertama gelombang pertama pertanian, gelombang kedua industri, dan gelombang ketiga yaitu informasi. Ini ada sebagaimana masyarakat pertanian dan industri, masyarakat informasi juga memiliki ciri-ciri. Dikatakan Alvin Toffler juga pada tahun 1990 yaitu ini yang pertama, masyarakat sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup. Yang kedua, menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Yang ketiga, masyarakat yang terkena terpaan media massa dan komunikasi global. Yang keempat, mengakses informasi super highway atau berkecepatan tinggi. Ini ada pembagian juga dilakukan oleh Daniel Bell dalam The Coming of Post-Industrial Society. Bell ini menjadi tiga juga ya, ada pre-industri, industri, dan pasca industri. Untuk sektor utama ini ya bisa dibaca yaitu ekstraktif, ekonominya berdasarkan pertanian, pertambangan, perikanan, perkayuan, kekayaan alam ya. Sedangkan sektor industrial itu ada pembuatan barang dengan penggunaan energi dan teknologi mesin. Sementara itu salah satu sektor pasca industri adalah pengolahan atau processing. Dalam masyarakat pasca industri, telekomunikasi dan komputer berperan strategis untuk pertukaran informasi dan pengetahuan. Ini ada juga ya, oleh karena itu ada gunanya diberikan keterangan mengenai beberapa dimensi baru dari masyarakat pada industri, yaitu pernah dikatakan oleh Daniel Bell juga pada tahun 1985. Yang pertama, terpusatnya pengetahuan teoritis. Yang kedua, menciptakan teknologi intelektual. Yang ketiga, semakin banyak kelas ilmuwan. Yang keempat, perubahan dari barang ke jasa. Yang kelima, perubahan sifat pekerjaan. Yang keenam, muncul peran wanita. Ketujuh, ilmu pengetahuan sebagai citra. Yang kedelapan, situs sebagai unit politik. 9, meritokrasi. 9, berakhirnya kelangkaan ekonomi dan 11 ekonomi dan informasi. Ini ada ekonomi dan informasi. Ini ada perkembangan budaya informasi juga ya. Ada menurut A.B. Taylor. Budaya adalah suatu usaha kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ada konsep dasar informasi juga. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermakna. Jadi suatu proses transformasi data menjadi jadi itu ada proses informasi data menjadi suatu informasi, itu ada input, proses, dan output ya. Terus ada data merupakan raw material untuk suatu informasi, yaitu perbedaan informasi dan data sangat relatif tergantung pada nilai kegunaannya bagi manajemen yang memerlukan suatu informasi. Bagi level manajemen tertentu bisa menjadi data bagi manajemen level di atasnya atau sebaliknya. Ini ada juga perkembangan masyarakat informasi, masyarakat jejaring sosial, media baru ya. Terus perkembangan budaya informasi itu dimulai dari radio. Jadi teknologi pertama di Indonesia adalah radio. Pada masa Hindia Belanda, siaran radio pertama ialah Batavius Radio atau Vereniging dengan lokasi di Batavia, Jakarta. Jadi dulu Jakarta itu disebut Batavia waktu pada masa Hindia Belanda. Ada juga peresmian radio pertama itu pada tanggal 16 Juni 1925. Itu terjadi 5 tahun setelah stasiun radio pertama di Amerika dan 3 tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet. Momen tersebut memunculkan kehadiran stasiun di radio lain.
Ada juga radio menjadi sumber informasi utama kala itu karena hampir semua informasi yang didapat warga Indonesia datang dari sana. Tetapi tidak jarang juga radio dijadikan sebagai alat propaganda peperangan. Ada juga internet. Ini internet sering berjalannya waktu, lahirlah alternatif lain dalam mencari informasi dan hiburan, yaitu internet. Berdasarkan catatan WHO, Irene dan Apnick, sebenarnya internet sudah masuk pada tahun 1988. Protokol internet atau IP pertama di Indonesia adalah UI Net Lab, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni tahun 1988. Namun belum banyak orang yang mengetahui. Ada juga tahun 1990 internet mulai dirasakan. Ada juga pada tahun 1991 muncul perusahaan bernama Indonet dan mulai dari sana orang-orang mulai mengetahui. Masuk pada era 2000, masyarakat mulai mengerti akan kehadiran media sosial hingga bagaimana cara mengunduh video atau musik dan sebagainya. Dan itu berlanjut hingga sekarang. Pengaruh perkembangan informasi itu berdampak positif dan juga berdampak negatif. Yang positif lebih cepat dalam mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di seluruh dunia melalui internet. Dapat berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh, tidak menghemat waktu dan biaya dalam melakukan aktivitas. Yang keempat, memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek. Yang kelima, melalui teknologi kita dapat mengenalkan kebudayaan ke seluruh dunia. 6, sebagai media untuk hiburan. Ada juga dampak negatif, mengurangi bahkan dapat yang pertama itu mengurangi bahkan dapat menghilangkan ikatan dan moral yang biasanya akrab dalam hubungan sosial antar masyarakat. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, semakin lunturnya tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan sopan santun. Yang keempat, terlalu menekankan pada upaya pemenuhan terhadap keinginan material. Yang kelima, karena kemudahnya akses suatu informasi dapat mengontaminasikan keutuhan suatu budaya dengan mencampurkan dengan kebudayaan asing. Yang keenam, memudarnya nilai-nilai budaya asli yang ada. Yang ketujuh, merusak perkembangan otak pada anak. Yang kedelapan, terjadinya cyberbullying. Ini ada implikasi masyarakat informasi terhadap lingkungan. Itu perkembangan peradaban manusia di era informasi begitu cepat. Jadi masyarakat informasi itu menghadapkan kita pada tantangan baru dan kesempatan perkembangan menuju seluruh area dari masyarakat. Ada bidang pendidikan, yaitu penerapan metode online learning atau e-learning, mekanisme file sharing, yang ada sistem pemberkasan, paket belajar personal interaktif, ada e-university atau electronic university. Ada juga ini dalam bidang ekonomi, yang A, e-commerce, yang B, e-banking. Ini dalam bidang kesehatan, yaitu membangun sistem informasi rumah sakit atau SIRS. Yang B, muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat. Yang C, muncul berbagai alat untuk mengolah sampah. Yang D, ketergantungan gadget. Yang E, sistem informasi kesehatan. Ini ada juga bidang transportasi. Itu berpengaruh dampak positif dan negatifnya itu. Ada yang positif, pertama, mempermudah kegiatan manusia. Terus yang kedua, menjadi peluang usaha. Yang ketiga, mempermudah ekspor impor. Yang keempat, perjalanan lebih efisien dengan kendaraan modern. Ada dampak negatif. Yang pertama, merusak alam. Yang kedua, meningkatkan terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya kemacetan. Yang keempat, menyebabkan polusi udara. Oke, kita akan lanjut pada pertemuan ketujuh. Kita itu membahas pengaruh teknologi informasi terhadap perubahan masyarakat di berbagai bidang, ya. Jadi teknologi informasi itu berpengaruh di berbagai bidang. Ada bidang ekonomi. Di ekonomi itu perannya itu seperti e-banking, e-commerce, e-wallet, transportasi online. Ada dampak juga, dampak positif dan negatif. Yang positif,
Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Ada harga barang lebih murah karena biaya operasional yang murah. Ada dampak negatif, akan semakin banyak barang selundupan gitu, banyak terjadi kasus penipuan. Ada juga cybercrime. Di bidang sosial itu ada juga dampak positif dan negatifnya. Ini ya, pengertiannya menurut Sudarno Salim 2002, yaitu suatu tatanan dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu, individu, keluarga, kelompok, kelas dalam posisi-posisi tertentu berdasarkan suatu sistem dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat pada waktu tertentu. Ada dampak positif dan negatif. Ada juga bidang pendidikan, yaitu teknologi informasi bagi dunia pendidikan, yaitu tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyingkirkan program pendidikan. Ini ada perkembangan pendidikan menurut Nana Sudrajat ditinjau dari penyajian materi. Yang pertama, dalam masyarakat tumbuh profesi baru guru, dipergunakan bahasa tulisan di samping bahasa lisan dalam penyajian materi. Yang ketiga, ditemukan teknik percetakan. Yang keempat, masuknya teknologi yang menghasilkan produk alat-alat mekanik, optik, maupun elektronik. Manfaat pendidikan itu ada yang pertama, e-learning, distancing learning online, ketiga, virtual university. Ada dampak positif dan dampak negatifnya juga. Lalu dalam bidang politik, itu ada perkembangan teknologi, informasi membawa pengaruh besar ya bagi bidang politik. Ada dampak positifnya itu e-government, yaitu masyarakat berperan dalam perkembangan pemerintahan. Terus yang kedua ada cepat, efektif, dan efisien. Contohnya masyarakat yang ingin mengeluarkan aspirasinya kepada wakil rakyat bisa menggunakan email. Yang ketiga, hubungan internasional lebih mudah. Yang keempat, ramah lingkungan. Dampak negatifnya itu ada biaya, jangkauan akses terbatas, terus banyak hoax, privasi sulit terjaga. Ada cara mengurangi dampak negatif dalam bidang politik ya. Terus dalam bidang budaya itu ada positif dan negatifnya. Terus bidang pariwisata ya. Jadi tadi pemerintahan Indonesia itu meluncurkan ITX atau Indonesia Tourism Exchange, yaitu sebuah platform online marketplace yang memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk menemukan informasi mengenai akomodasi, destinasi, tour, event, dan pemesanan. Selain itu, ITX juga memberikan kemudahan pembayaran dan konfirmasi secara digital untuk wisatawan yang ingin berkunjung di Indonesia. Ada sejarahnya, pertukaran informasi melalui bahasa, pertukaran informasi melalui gambar, pertukaran informasi melalui teknologi internet. Yaitu selain itu ada dampak negatif dan positif. Yang dampak positif itu yang pertama mempermudah promosi suatu destinasi. Yang kedua, lebih cepat mengakses tempat destinasi. Yang ketiga, lebih lama menyimpanan dokumentasi. Ada juga dampak negatif. Yang pertama, lebih mudah diplagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara non-teknis, yang kedua, secara non-teknis kesulitan ada pada ketersediaan data dari Dinas Pariwisata sendiri, yang mana sangat membutuhkan kerjasama dan keterbukaan dari setiap bidang dan seksi yang ada, sehingga data dapat terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, pariwisata berbasis ETI belum menjadi minded dari pemimpin daerah, yang dimana pada beberapa daerah dinas pariwisata masih dianggap dinas yang kering dan dihindari oleh pejabat. Ya, sekian penyampaian saya tentang ujian tengah semester 1 Teknologi Informasi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.